Saya termasuk orang yang nggak pintar ya. Oh gitu ya. Enggak, saya tuh nggak pintar. IPK saya 3,2 itu pun habis-habisan ya. Oh gitu. Tapi saya termasuk orang yang rajin ya. Ah, Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita jumpa lagi di Wonder Home Podcast bersama saya Syifa Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita hari ini di penghujung bulan Ramadan ini kedatangan tamu yang sangat istimewa, yaitu Bapak Profesor Hilman Latif PhD, atau nanti kita panggil Kang saja ya. Jadi Iyalah, prop ya di mana-mana. Di kampus baru. Iya. Kumaha damang Kang? Alhamdulillah pangestu. Saya Sayanya asli di Tasiknya, ya, asli Jawa Barat. Jawa Barat. Keluarga besar di Bandung semua. Oh, keluarga besar Cuma saya di. numpang lahir di Tasikmalaya. Gitu. Karena kebetulan kakek saya dari Tasikmalaya, Hmm. dari ibu, kalau dari ayah dari Ciamis. Oh, Ciamis, Tasikmalaya. Tapi Numpang saya lahir di dari Tasik. lahir di Tasik, tapi kemudian ya besar di Bandung lah. Dan Hmm. keluarga juga tinggalnya di Bandung. Oh, di migrasi ke Bandung itu sejak usia berapa Kecil itu? ya. Mungkin saya lupa, mungkin ayah saya pas kuliah kali ya. Enggak deh. Hmm. Ya kuliah, sekolah lah. Mungkin melanjutkan sekolah di Bandung. Hmm. Eh, Saya masih ingat masa kecil saya di Tasikmalaya, ketemu dengan kakek saya ya, tinggal di pesantren yang dibina kakek saya gitu. Saya masih ingat ada sedikit memori gitu Sedikit di situ. memori. Tapi kemudian kita pindah ke Bandung tahun 80-an awal mungkin, atau 70 akhir ya. 70 akhir, mungkin saya usia 5 tahunan. Nah, ayah saya kan sudah Tinggal di Bandung saat tinggal di itu. Bandung ya, kemudian juga studi di luar kelihatannya ya, di luar negeri. Dia studi di Saudi ya. Untuk studi di Saudi itu sudah punya saya kalau tidak salah, awal-awal. Kemudian saya SD, saya masih ingat saya ditinggal lagi, dia studi di Sudan ya, di Afrika, di Khartoum. Itu di Saudi itu S1 atau S2 beliau itu? Diplom. Oh, diploma. Nah, dia ambil diploma bahasa Arab. Ambil diploma bahasa Arab, kemudian ke Indonesia melanjutkan S1 di Unisba. Oh, di Unisba. Universitas Islam Bandung ya. Nah, S2-nya bahasa Arab lagi di Khartoum. Di Khartoum University. Sudan. Jadi saya masih ingat memori-memori awal di Tasikmalaya, kemudian di Bandung. TK saya sudah di Bandung. Berarti TK sudah di Bandung. TK sudah di Bandung ya. TK saya sudah di Bandung. Di TK Asia. Oh, di TK-nya TK Asia. Ya, di Tapi Tegalega, Bandung. Tapi Bapak sendiri secara ormas memang sedari awal memang ada hubungannya dengan Muhammadiyah atau dengan Persis atau? Wah, ini jadi cerita tentang ayah saya ya. Tapi secara genealogi ya, intelektual genealoginya. Boleh dipakai itunya atau terlalu kencang? Kalau terlalu kencang nanti dikecilin. Intelektual genealogi ya, saya itu ya sebetulnya besar dalam tradisi Nahdliyin ya. Oh gitu ya. Ya, artinya dia belajar pada kiai-kiai pesantren. Banyak kiai, termasuk ya Ustadz Kiai Irfan Hilmi. Kiai Irfan Hilmi. Teman sekaligus senior kali. Ciamis. Kemudian juga ada kiai-kiai khusus untuk qiraah ya di Ciamis. Ya. Kemudian kiai untuk fikih, kiai untuk baca kitab dan kitab kuning dan seterusnya. Jadi secara genealogi banyak. Dan di Bandung pun ya beliau suka ngaji di Ustadz Hambali. Tegalega Muhammadiyah. Ya, pimpinan Muhammadiyah di sana. Rutin ngaji di sana. Pengakuannya begitu. Rutin mengaji juga di Muhammadiyah sampai kemudian suatu saat dia jalan ke terminal mau nonton
film di bioskop katanya jalan kaki, kemudian ada tulisan Persatuan Islam gitu. Oh gitu. Nah, pesantren Persatuan Islam. Nah, itu milik Ustadz Abdullah. Ya, Ustadz Abdullah itu ketum Persis Persis ya, saat itu. setelah Isa Ansori. Setelah Kiai Isa Kiai Ansori. Ansori, ya orang Masyumi juga ya. Iya, iya. Datang ke situ ditemui langsung oleh yang bersangkutan, jatuh hati gitu ya, diajak ngaji. Jadi beliau cukup dekat sekali dengan Ustadz Abdullah. Dan dari situlah kemudian meniti karirnya di Persatuan Islam. Oke. Sebagai siswa Persatuan Islam, dekat dengan Muhammad Natsir, dikirim oleh Muhammad Natsir ke luar negeri. Ke Saudi itu rekomendasi ya, Muhammad Natsir. Ya, dan seterusnya. Tetapi ketika saya mau beranjak sekolah, dia sekolahkan saya ke Muhammadiyah gitu. Oh gitu. Agak gitu. Terus jauh mana pengaruh ayahanda kan memang dididik dalam tradisi itu tadi ya, agamanya kuat secara keilmuan maupun juga secara pergerakan. Itu apa, figur ayah atau ada nggak pengaruh atau pendidikan yang ditanamkan oleh ayahanda itu untuk Ya, Kang Hilman? tentu ada ya. Saya memang tumbuh dalam tradisi pesantren di Muhammadiyah ya. Tetapi keluarga besar saya, keluarga besar istri saya, keluarga besar ibu saya kan di Tasikmalaya tuh, kakek saya mimpin sebuah pesantren kan. Dan memori saya itu justru saya ingat masih di pesantren yang di Tasikmalaya, mungkin usia 2, 3, 4 tahun lah sebelum saya TK di Bandung, kelihatannya begitu Mas. Jadi masih ada terlintas ya. Di Taman Sari Tasikmalaya. Mungkin tahun 70-an, 75, 76, 77 kan. Nah, tapi saya kemudian dilempar ke pesantren Muhammadiyah ya, karena memang waktu itu juga saya mencari lembaga pendidikan yang kira-kira pas gitu ya untuk anaknya, dan beliau banyak interaksi dengan alumni-alumni Ma'had Darul Arqam Muhammadiyah Garut itu waktu di Bandung sudah jadi dosen, dan saya dikirim ke sana ya. Secara keragaman atau keberagamaan ya, jadi saya sudah terbiasa dalam keragaman dalam keluarga ya. Karena Persis itu kan sebuah ormas Islam modernis dengan karakteristiknya yang cukup kuat dalam praktek fikih dan pandangan teologisnya yang sangat ketat gitu ya. Jadi puritan sekali. Sangat puritan. Muhammadiyah puritan, tapi juga pada saat yang sama rada terbuka gitu ya. Dan saya pulang ke rumah berada dalam lingkungan Persis. Tapi begitu ke sekolah itu semuanya Muhammadiyah. Jadi itu exchange of feelings gitu ya. Nah, kalau yang punya kakek di Tasik itu pesantrennya di model apa? Model Persis, modernis Persis juga ya. Persis. Kakek salah satu tokoh ya, cabang dulu ya. Pesantren Benda Persis. Itu bukan? Bukan. Di Taman Sari tadi itu. Ya, di Taman Sari sebelum ada Benda kali ya. Jadi ada peristiwa politiknya agak panjang. Saya nggak mau ngomong tentang itu. Itu mungkin orang Persis saja yang bicara. Oke. Ya, kalau saya gaul sama orang Persis itu alumni Benda di UIN Ciputat itu rata-rata banyak sekali. Ciputat di Bandung itu banyak, di Jogja juga banyak sekali. Nah, jadi di Taman Sari ya, bukan di Benda. Madrasah lah ya, mungkin kita bisa katakan semacam itu. Jadi dari kakek sudah tradisi Persis. Dari ibu ya, saya orang Persis karena kakek saya tokoh Persis. Dan ayah saya menjadi Persis. becoming Persis, and I become Muhammadiyah gitu ya. Jadi dan bagi saya itu, saya pernah tuliskan ya dalam satu artikel tentang becoming Muhammadiyah, bagaimana pergulatan itu terjadi ya. Karena sebetulnya bergabung atau sebuah aliran gerakan persyarikatan atau gerakan organisasi keagamaan di Indonesia itu banyak faktor gitu, yang mendorong itu. Oleh karena itu saya kira bagi orang yang sudah terlibat di dalam organisasi ya bekerjalah sungguh-sungguh, tetapi jangan melihat orang lain
dengan cara pandang yang Sebagai musuh atau betul, sebagai betul. apa gitu ya. Cara pandang yang kaku, seolah-olah orang di luar lingkungan kita tuh siapa. Padahal kalau pertanyaannya, Anda itu siapa gitu loh. Ya, Anda aktivis itu. Sejak kapan? Karena orang yang sejak lahir dalam ranah persyarikatan pun nggak jamin jadi aktivis. Mungkin dia jadi aktif di tempat di lain. tempat lain justru ya. Anak lahir dari keluarga NU bisa jadi tokoh Muhammadiyah. Muhammadiyah. Gitu ya. Lahir dari keluarga NU bisa jadi tokoh Persis. Gitu ya. Dan sebaliknya gitu. Orang lahir mungkin dalam keluarga besar Muhammadiyah jadi tokoh nasionalis. Iya. Jadi saya kira itu sebuah proses alam. Proses alam. Nah, kalau ayah sendiri itu apa itu namanya? Misalnya tradisi kemampuan Mas Hilman atau Kang Hilman misalnya baca kitab, terus kemudian passionnya di ilmu agama itu memang terjadi begitu saja karena dikirim ke pesantren Muhammadiyah tadi itu, atau di rumah juga ada semacam exchange, diskusi atau obrolan pendidikan yang ditanamkan oleh Jadi keluarga sebetulnya gitu. gini, sejak lama ya ayah saya tuh jadi teman diskusi ya. Jadi karena secara pandangan keagamaan kita banyak berbeda. Karena saya di Muhammadiyah sejak kecil. TK-nya di Muhammadiyah gitu. SD tempat umum, SMP, SMA saya di Syarikatan Muhammadiyah. Jadi pandangannya agak sedikit lain, tapi ayah saya juga nerima aja ya. Jadi pengimbang. Jadi kadang saya terlalu kolot dengan kemuhammadiyahnya, jadi pengimbang, tapi ketika ayah saya juga terlalu konservatif dengan kepersisannya, saya juga jadi pengimbang. Jadi kita sering berdialog. Cuma kan begini, ayah saya kan dosen ya. Dosen, dia seorang profesor gitu sekarang gitu ya. Di Unisba juga kan atau di Unisba. Jadi dia seorang profesor di bidang hukum Islam. Jadi saya belajar betul bagaimana dia berjuang menjadi lulus master, dulu sering kirim-kirim surat ya. Kemudian menjadi doktor ya, di UIN. Di UIN. Syarif Hidayatullah. Di UIN Syarif Hidayatullah. Tahun 90 beliau doktor. Seingat saya tahun 90 apa 95? 95 ya. Nah, jadi saya tahu bagaimana dia belajar, dan di rumah sebetulnya jadi tempat berdiskusi saja saya. Sembari saya mempelajari siapa ayah saya dari buku-bukunya. Nah, karena itu saya sebetulnya kalau berbicara keluarga tentang genealogi keagamaan, saya paham. Dulu saya tukang ngobrak-ngabrik buku, menurunkan buku dari rak, nyusun lagi, nurunkan lagi, nyusun lagi dengan gitu. Dan kehendak saya gitu ya. Ini kitab, ini tafsir, ini hadis, ini buku tentang sejarah, ini buku tentang macam-macam. Saya sering dan ayah saya termasuk orang yang rajin beli buku juga ya. Nah, jadi saya agak paham tradisi intelektual itu sebenarnya dari kecil. Karena dan ada pengalaman yang menarik ya. Dulu ayah saya PhD student di UIN Syarif Hidayatullah. Ya, beliau muridnya Prof. Harun Nasution. Ngomong-ngomong, nama bapak itu lengkapnya siapa ya? M. Abdurrahman, Maman Abdurrahman ya. Dulu pernah saya diminta, saya mungkin SMA kelas 1 ya di pondok ya. Diminta untuk membaca buku Nurholis Majid. Islam Doktrin dan Peradaban. Yang tebal sekali. Yang tebal sekali, dan saya dikasih bukunya. Sebenarnya buku setebal ini mau saya baca apa? Saya mungkin lupa ya, tapi saya ingat gitu. Enggak, kata dia, baca aja pendahuluannya, kamu nggak usah sampai ke dalam. Kamu cukup baca pendahuluannya. Dan kemudian saya laporan ke ayah saya bahwa saya tidak bisa memahami gitu ya. Saya tidak bisa memahami kandungan. Itu kelas 1 SMA. Pokoknya mungkin buku itu awal terbit, saya masih kalau nggak 3 SMP, 1 SMA lah ya. 1 SMA. Iya, berat bukunya. Terus saya bilang, wah ini susah. Terus Pak, saya masih ingat kata-kata saya sama ayah saya waktu itu. Ini kan orangnya dikafirkan. Di pesantren kan sering disebut-sebut ini orang gitu. Ya. Terus dan saya masih ingat
kata-kata dia sebagai seorang mahasiswa S3 waktu itu ya. Ya, tidak semua kiai ustadz tuh bisa paham pemikirannya. Oh gitu ya. Pemikiran Cak Nur. Saya merenung gitu ya, nggak semuanya paham gitu ya, karena ada cara pandang yang berbeda katanya di dalam mengkaji dan menelaah dimensi keislaman. Jadi nggak apa-apa, kalau kamu baca aja nggak apa-apa. Dan saya ingat di situ saya menemukan buku Nasr Hamid Abu Zaid, itu justru di rak ayah saya, bukan saya belajar. Zaman itu sudah sampai sini ya, Nasr sudah. Hamid Abu Zaid. Dia Nasr Hamid Abu Zaid, disertasi dia di Universitas Kairo tentang takwil. Itu kan dia tentang takwil Ibnu Arabi kalau nggak salah, siapa ya. Bukan yang, kalau yang Naqdun Nas sudah enggak, kesini itu sudah belakangan. Ya. Ini disertasi awal dia sebagai ilmuwan. Nah, jadi dari situ seterbuka itu ayahanda ya ininya, bacaannya, keluasan bacaannya itu. Tapi setelah jadi ketua Persis jadi sangat konservatif. Oh gitu. Menurut saya ya. That's okay, itu ada cara pandang aja saya kira. Tapi menurut saya melihat ayah saya yang berbeda ya, dari ketika saya sebagai santri, ayah saya sebagai PhD student. Cara pandangnya agak lain, dan saya yakin juga cara pandang dia tidak banyak yang tidak diterima mungkin di dalam organisasinya di rumah. Tapi kemudian saya membaca juga semakin ada nuansa yang lebih konservatif menurut saya ketika dia menjadi pimpinan organisasi dibanding saya gitu. Jadi saya tuh selalu membanding-banding dengan gitu. Ya karena juga harus membawai dan mengayomi banyak orang sebagai ketua organisasi. Sampai saya kesimpulan, apakah semua orang akan mengalami hal semacam itu? Ya, bahwa orang tadinya sangat terbuka, sangat liberal terbuka untuk perubahan maksudnya. Punya gagasan-gagasan inovatif, tapi kita sudah memimpin organisasi besar, apakah dia akan menjadi semakin konservatif? Dalam pengertian menjadi lebih pasif, lebih banyak pertimbangan, lebih apa. Nah, ini refleksi saya aja. Mungkin saya juga akan begitu. Dulu dikenal liberal kan, saya nggak tahu nantinya saya jadi konservatif apa gimana. Perjalanan orang who knows gitu. Oke, jadi interaksi dengan Bapak dan segala macam, memang kalau begitu dari awal imajinasi, keinginan, mimpi untuk menjadi profesor itu juga sudah tertanam sejak kecil juga Kang Hilman? Enggak lah. Saya untuk professorship tuh nggak jadi impian ya. Tapi saya belajar banyak dari orang tua ya. Jadi bagaimana dia menulis, begadang gitu, membaca kitab, membeli kitab, membaca berjiri-jiri, take note gitu ya. Jadi saya tahu persis ya. Dan saya dulu sering ke Jakarta, ke kos-kosan ayah saya di Ciputat. Oh, waktu kuliah di sana. Saya SMP apa SMA. Di waktu kan SMP. Berarti itu sudah masuk di Garut, sudah di Darul Arqam. Sudah. Saya sudah SMP, SMA. Suka main ke Jakarta, nengok gitu ya. Ada beberapa temannya itu yang masuk S3. Kenal namanya Quraisy Shihab gitu kan, karena cerita gitu kan. Harun Nasution itu karena cerita. Dan itu masih sangat produktifnya. Betul, mereka sudah tokoh yang saat disegani, masih fresh gitu ya. Betul. Nah, saya sebagai anak kecil ya dengar dari ayah saya yang mahasiswa S3 gitu ya. Dan biasanya mahasiswa S3 itu kan kagum sama profesor-profesor di kampusnya kan. Kayak gitulah gitu. Di Jogja sama Prof. Amin Abdullah, dulu Prof. Musa Asy'ari, sama mahasiswanya kan dibawa kemana-mana lah. Nah, jadi kira-kira begitu. Jadi sudah, cuma ya ada dorongan ya ayah saya untuk saya tetap bisa mengikuti di jalur akademik. Gitu ya. Dan saya sering termasuk orang yang suka dengan pegang buku. Ya. Jadi kalau ada perpus itu nggak tahan untuk nyamperin, lihat judul-judulnya, ambil 1-2, lihat-lihat. Gitu. Termasuk juga koleksi orang tua dulu ya, masih fotokopian banyak sekali gitu ya. Pas S3 kan. Iya. Dulu nggak bisa untuk download online free, harus fotokopi semua. Dan saya itu pemotokopi yang baik. Gitu ya. Jadi
Seperti itu, termasuk juga ketika belum mendapatkan guru besar, saya lupa tahun berapa ya. Entah, Ya, banyak belajar lah. banyak belajar dari orang tua ya. Paling nggak orang tua itu memberikan role model ya, role model dalam konteks aktivisme di organisasi kemasyarakatan maupun secara intelektual ya. Iya, betul, betul. Kalau sekarang ngomongin soal kan dikirim ke pesantren di Darul Arkom. Tadi Kang Hilman cerita kalau di Darul Arkom itu pernah mengalami saat masa di mana membaca pemikiran seperti Nurcholish Madjid itu inilah gitu, dilarang atau tidak dianjurkan lah gitu. Oke. Terus kemudian mulai ada sedikit pergeseran katakan, apakah selama di pesantren memang begitu cara pandangnya atau mulai ada terbuka untuk juga membaca ilmu-ilmu di luar tradisi pesantren juga waktu di pesantren? Iya, ini menarik ya, karena pesantren saya itu kan pesantren Muhammadiyah ya, di Garut, Jawa Barat, namanya pesantren Darul Arkom. Sering dikait-kaitkan dengan Darul Arkom Malaysia. Malaysia ya. Yang sekte itulah ya gitu. Ya. Tapi kemudian ya itu beda, ini di Muhammadiyah itu ada banyak pesantren yang dinamakan Darul Arkom gitu. Dan itu salah satunya di Garut, selain di Gombara, di provinsi-provinsi yang lain. Nah, yang menarik adalah bahwa ketika saya belajar di sana sudah mulai banyak juga ustaz yang sudah kuliah, ya. Yang sudah kuliah formal gitu, ambil S1 di perguruan tinggi agama Islam, baik negeri maupun swasta. Termasuk beberapa dari IAIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Gitu ya. Nah, jadi kita betul-betul belajar mengkombinasi tradisi, ada kontestasi lah di situ. Kita diajarkan ilmu alat oleh orang pondok ya, bahasa Arab, fikih, tafsir. Kemudian juga beberapa dosen bawa cara mengajar ala mahasiswa dengan tafsir itu, gitu. Kita mengkaji tafsir ya? Betul ya. Rashid Ridho, Ibnu Arabi, Ahkamul Quran misalnya. Kemudian Al-Manar, Ahmad Mustafa Al-Maraghi dengan tafsir Maraghi. Kemudian juga Syaukani, siapa lagi ya? Tafsir Bil Ilmi. Jadi kita tuh betul-betul pegang kitabnya. Kitab aslinya, primernya. Kita ke perpus, buka. Gitu. Jadi saya tuh tahu dulu Ahkamul Quran berapa jilid. Ya. Al-Manar itu berapa gitu, warnanya apa. Iya. Nah, ini dan kita struggling betul. Bukan berarti bahwa kita mudah belajar, enggak. Kita ilmu alatnya mungkin nahwu sorof juga masih terbata-bata gitu ya. Masih belajar tapi sudah berani buka kamus ya, munjid, ya, kemudian tafsir kamus-kamus yang lain. Jadi kita belajar bahasa ilmu alat semacam itu. Tapi pada saat yang sama juga sering kita itu terindoktrinasi ya tentang menjadi ulama yang intelektual, yang ulama gitu. Jadi iya, generasi-generasinya Munawir Syazali ini yang kembar-kembarnya Kemenak masuk itu. Ya, itu termasuk juga di pesantren kami gitu ya. Jadi harus bisa menjadi intelektual yang ulama, menjadi ulama yang intelektual. Artinya ada kesadaran baru tentang hybrid Muslim intelektual gitu atau Muslim akademia gitu, bahwa wawasan keagamaan punya tapi wawasan yang lain juga kita bisa punya. Nah, jadi seperti itu kira-kira lah doktrinnya ya. Dan ada kebebasan juga waktu itu, kita masih bisa membeli buku dari luar, tidak seketat yang kita bayangkan ya. Saya masih baca bukunya Murtada Mutahari yang dulu tahun 80-an kan populer sekali, buku-bukunya, terjemahannya saya beli, dan bahkan buku pertama saya itu buku Murtada Mutahari yang saya beli sendiri dari uang sendiri ya, ke toko buku, dan dari situ saya sering beli buku. Kita masih diskusi tentang Jalaluddin Rahmat, kita diskusi dekat tentang dengan Bandung ya. Iya, kita diskusi dengan teman-teman dan teman-teman di pondok tuh, siapa Jalaluddin Rahmat gitu, kan? Siapa Nurcholish Madjid, kemudian siapa Abdul Qadir Jailani, PI
kita diskusikan. Oh, Jadi betul, Qadir Jailaninya PI, PI yang bukan menentang Pancasila. Pancasila dan segala macam. Ya, jadi Ya, di tempat kami itu ada yang aktif di IPM, ada yang Ah. aktif di PII gitu Ya ya. PI kan kuat juga di Garut itu. Betul. Nah, jadi apa ya, tradisi intelektual, aktivisme politik saling secara tidak langsung ya, meskipun ada intrik-intrik kecil, Ya. itu saling memahami bahwa oh ada yang namanya PII. Selain IPM itu ada toh namanya PII. Ada gitu ya. gerakan yang lain. Iya. Ya, jadi kita saling terinfokan lah satu sama lain. Betul. Di situ ya, tangguh saja Mbak Marisa ikut juga. Ya, jadi kira-kira begitu. Gitu ya. Artinya ada keterbukaan di situ dan wawasan kita pun bisa saling mengisi. Saya mengisi. Iya, orang saya di Jember juga begitu. Dikasih bukunya Abdul Qadir Jailani itu jangan sampai ketahuan orang lain, harus ditangkap polisi. Betul. Dulu pernah saya diajak teman PI kan, pengajian di satu tempat. Kayaknya mencekam gitu ya. SO itu secret organization, nggak boleh dibilang. Saya mencekam di satu desa gitu ya, di sebuah madrasah atau apa. Ternyata mau datang Abdul Qadir Jailani siapa? Saya bilang gitu. Dan pengkritik Cak Nur juga beliau tuh, secara polemis gitu. Jadi secara genealogi kita itu dipahamkan ya, dengan peta yang ada terjadi di Jakarta. Kira-kira begitu. Kita masih anak-anak, mungkin memahaminya tidak terlalu sophisticated gitu ya. Cak Nur tuh siapa, bagaimana, Abdul Qadir gimana gitu ya. Siapa lagi, Prof. Harun Nasution seperti apa gitu ya. Kemudian juga tokoh Muhammadiyah, Prof. siapa pengkritik, juga ada Munawir Sajali gitu ya, dan yang lain-lain. Tapi ragam pemikiran itu ada di depan mata, ada di sana, dan kita familiar. Dan kita masih bebas akses. Cuma dari pondok ya tetap mereka kurikulum bahasa Arab, fikih, Hamid Hakim, fikihnya beliau. Ya, jadi belajar banyak sebetulnya. Kalau kita cukup serius, saya kira jadilah ya. Ya, jadilah. Kayak Adi Hidayat lah ya. Ya kan banyak alumni Abdul Arkom, ada Ustaz Adi Hidayat ya. Saya termasuk nggak terlalu serius kali ya. Kang Gilman. Terus si siapa? Depi itu juga alumni sana kan? Iya, di kelas. Adik kelas ya. Oh, di Ciputat banyak, ada Surajudin Abbas yang di adik kelas saya. Siapa? Ya, Ustaz Adi Hidayat juga di bawah ya. Kelas, ya. Kemudian adiknya lagi ada Fatwah Devi. Ada juga adik saya langsung Raja Juli Antoni. Raja Juli itu juga terlorong situ ya. Jadi banyak spektrumnya banyak. Itu spektrum santri yang saya ingin sampaikan, bahwa horizon yang dicerna oleh teman-teman tuh bermacam-macam gitu ya. Ada itu terbawa gitu loh. Dan bagus itu santri punya exposure terhadap apa itu namanya, terhadap cakrawala, perbedaan pemikiran dan macam-macamnya. Ya. Gitu ya. Dan PR-nya adalah kita seberapa kuat kita memaintain ya diversity semacam itu. Jadi kalau ada orang punya karakter begini, dukunglah. Dan jangan berpikir bahwa pandangan kita selalu yang terbaik gitu ya. Langkah kita selalu yang terbaik dalam aspek pikiran, langkah politik. Jadi orang punya jalan sendiri-sendiri, sedang berjuang menemukan identitasnya. Gitu. Saya kira wajar ya. Saya kira itu. Oke, terus kemudian ini habis dari Garut, pilihannya kenapa nggak ke Bandung yang paling dekat gitu, atau kemana gitu misalnya, atau langsung tadi melalui jalur ayahanda ke Arab Saudi gitu. Jadi, tapi kok ke Jogja gitu. Betul, ini juga satu pertanyaan yang menarik ya. Saya sebetulnya dulu sempat menyiapkan diri ya studi di Timur Tengah ya. Ngafalin Quran lah sudah. Berapa juz itu? Ya mungkin 2 juz kalau nggak 3 juz ya. 3 juzan lah saya kira ya. Sekarang tinggal sisa-sisanya lah. Tinggal sisa-sisanya dan lebih banyak yang lupanya. Tapi mungkin jalannya berbeda ya. Saya teringat saya banyak merekomendasi anak-anak muda Persis ya ke Timur Tengah. Sementara di zaman saya tidak ada ya. Doarkom kurang
ekspansif waktu itu untuk sekolah ke Timur Tengah. Jadi saya sempat diskusi, oh Anda bisa nggak saya direkomendasi sama Anda gitu ya, gaya saya gitu ya, untuk ikut dengan rombongan Persis itu. Wah, kan ayah saya kan Nyelinap satu dari menjawab Muhammadiyah. satu dari Muhammadiyah, anaknya Ada itu. pimpinan gitu kan. Tapi yang menarik jawaban dari ayah saya itu, ya nggak bisa man, kata. Kamu kan orang Muhammadiyah. Kalau Gitu kamu ya? mau saya rekomendasi, termasuk ini ke Azhar, ke Saudi, ya kamu jadi pemuda Persis lah, katanya. Wah, kacau juga. Sama saya nggak bisa lah kayak gitu. Saya bilang tuh kan aktivis di IPM kan, IRM, Ikatan Remaja Muhammadiyah. Masa saya bilang pindah organisasi, gitu kan. Tapi ya itulah. Jadi akhirnya saya studi di Jogja karena dulu pernah study tour aja gitu ya. Makanya menarik tuh anak-anak kosan jemput kita gitu kan. Anak santri kan, kita berapa bis, ada mahasiswa Jogja gitu ya. Jadi dari situ wah kayaknya saya bisa study tour tiap hari kan. Kalau kuliah di Jogja study tournya tiap hari. Ke Malioboro tiap saat. Jadi akhirnya pilih ke situ. Sebetulnya saya tes Jakarta. Oh, pernah tes di Ciputa juga? To be honest, tapi nggak lolos. Kok bisa? Nggak lolos. Jadi saya itu peristiwa yang sangat memalukan sepanjang sejarah saya ikut tes ya. Karena ayah saya itu sedang dekat-dekatnya dengan Pak Rektornya mungkin waktu Pak Quraisy saat itu, ya. Profesor Quraisy, ayah saya sebagai bimbingannya. Bimbingan mahasiswa beliau gitu ya. Oke. Saya tes di Jakarta tidak lolos gitu. Saya ingat waktu itu faktor tidak lolosnya ya. Dan saya setelah tes itu langsung punya feeling saya tidak akan lolos. Apa itu? Jadi ada satu soal belum saya jawab, saya lewatin dalam soal lembar itu. Saya baca soal berikutnya, tetapi dalam lembarannya itu nggak saya lewatin. Terus gitu. Sampai terakhir ini habis, ini masih kosong satu. Loh, ini gimana? Yang waduh, ini harus diubah kan semuanya, karena saya ada ingat satu yang harusnya dilewatin. Yang dilewatin tadi. Biar pas. Nah, tapi sudah nggak ada waktu, sudah pasrah. Jadi pulang ke rumah saya sudah bilang ke orang tua kemungkinan saya nggak lulus. Dan saya harus ke Yogyakarta untuk tes ya. Alhamdulillah saya daftar ke Yogyakarta untuk tes di IAIN Sunan Kalijaga. Ambil yang favorit waktu itu. Yang favorit waktu itu PH apa? Enggak. Syariah. Oh, di Syariah. Peradilan agama. Jadi hakim kan. Saya ambil itu dan pilihan keduanya tafsir hadis. Sama juga di situ saya ada kesalahan dalam menuliskan ayat Al-Quran antara Al-Asr sama An-Nasr gitu ya. Yang ditanya Al-Asr, dijawabnya Idza jaa Nasrullah. Waduh. Wah, jadi jawaban ini kan sebetulnya menguji khot ya. Menguji hafalan, tapi tertulis juga menguji imla lah gitu ya. Tetapi pertanyaannya menarik. Tolong tuliskan ayat ini gitu ya, yang Anda hafal kan. Jadi An-Nasr dengan Al-Asr itu terbalik. Nah, artinya nilai saya nggak maksimal lah ya. Ya terdamparlah saya di tafsir hadis gitu. Usuluddin. Ya sudah. Dan ternyata ayah saya itu mengharapkan ke situ. Malah ke tafsir hadisnya. Waktu ke Jakarta saya daftar sastra Arab kan. Kata ayah saya, ngapain sastra? Janganlah. Ya saya pengen sastra Arab, saya bilang gitu kan. Gitu. Nah, kemudian di Jogja kata ayah saya waktu itu sebelum itu, kamu tafsir hadis aja. Saya bilang enggak tertarik lah. Ya begitu daftar di Jogja, saya tetap ke peradilan agama. Tapi saya mengakomodasi rekomendasi orang tua ke tafsir hadis. Dan saya sampaikan, Pak, lolos tapi di tafsir hadis. Ya udah, katanya bagus di situ. Ayah saya menginginkan di situ malah. Padahal ayah kan hukum Islam ya, ini ya, apa itu namanya, spesialisasinya itu. Ya dia dosen Fakultas Syariah. Syariah, bicara hukum Islam, tapi kemudian juga mendalami hadis ya. Oh, mendalami hadisnya. Jadi kalau untuk level akademiknya dia banyak nulis tentang
gitu, sesuai dengan disertasinya. Gitu Hmm. ya. Dan saya dulu sampai agak hafal juga Hmm. Al-Hakim An-Naisaburi itu Ini tentang siapa? Hakim Al-Mustadrak An-Sabari. ya, di Sahihain. Itu saya sampai hafal karena disertasi punya orang tua saya kadang-kadang baca juga gitu. Gitu ya. Dari proses penyusunan. Gitu ya. Al-Mustadraknya saya tahu gitu. Ada berapa jilid ya. Saya lupa Ah, jumlahnya tapi saya tahu ini kitab Al-Mustadrak itu. Di luar Sahihain. biasa. Artinya apa sih? Kitab yang berisi ini kan hadis-hadis yang katanya memenuhi syarat Sahih Bukhari itu tapi tidak ada Tapi dalam kitab tidak Sahih Bukhari. satu hari. Dimuatnya oleh Al-Hakim Mustadrak. An-Naisaburi itu. Nah, Hmm. kira-kira gitu. Oke. Akhirnya terdampar di tafsir Tafsir hadis. hadis. Dan semasa mahasiswa kan Kang Hilman nggak hanya juga ngampus aja gitu ya. Artinya juga berkenalan sebagaimana tadi juga di pesantren gitu. Aktif sebagai aktivis mahasiswa di organisasi-organisasi mahasiswa, tapi pada saat yang sama juga aktif di apa itu namanya, pergulatan intelektual lah yang ada pada zaman itu. Ya. Apa yang mendorong Kang Hilman juga punya aktivitas? Oh, saya saya kuliah di tafsir hadis, tapi saya nggak mau hanya terkungkung di disiplin ilmu yang semacam ini. Apa yang mendorong pengen berekspansi menjadi aktivis, pengen berdialog dengan kalangan yang lebih luas secara intelektual gitu tuh? Ya, jadi sebetulnya sih mungkin karena rasa kuriositas rasa ingin tahu yang terus tertanam ya. Rasa ingin tahu, kemudian juga tradisi membaca yang masih terpelihara ya. Jadi syukur alhamdulillah gitu ya. Saya termasuk orang yang nggak pintar ya. Oh gitu ya? Enggak, saya tuh nggak pintar. IPK saya 3,2 itu pun habis-habisan ya. Oh gitu. Tapi saya termasuk orang yang rajin ya. Saya katanya dulu kemana-mana suka bawa buku. Kata teman-teman saya lupa lagi. Gitu ya? Jadi kalau ada orang mau nakal-nakal tuh ajak Hilman tuh, dia kan katanya Kutu buku. paling orang nggak curiga kita mau main kemana itu, misalnya mau nongkrong-nongkrong dan lain-lain. Jadi saya alhamdulillah belajar banyak ya. Suka membeli buku, jadi mungkin 40% uang jajan saya itu untuk buku. Ya, jadi saya makan tidak royal ya, karena itu foto-foto S1 saya kan kurus kan. Beli buku sering ya 3-4 buku atau 5 buku sebulan gitu. Itu dari uang jajan. Jadi saya tuh tidak dikasih lagi khusus buku, jadi kasih orang tua segini ya udah gitu. Karena itu saya beberapa kali atau beberapa bulan sering nombok juga. Nombok tuh ya akhirnya pinjam teman gitu ya. Makan bareng gitu ya, nebeng. Kenapa? Karena sebagian sudah terbelikan buku gitu. Jadi harus irit dengan jajan karena beli buku. Karena itu ya saya alhamdulillah selesai S1 2 mobil lah buku saya. Wis. S1 ya itu? S1. Jadi kamar saya tuh penuh, berapa rak tuh berjejer sini tuh nggak cukup. Genrenya apa aja kalau Ya, semuanya, hampir jadi semuanya. Saya suka dengan tradisionalisme itu ya. Saya dulu senang buku-buku Elkis ya. Terbitan Elkis. Terbitan Elkis tuh saya banyak inspirasi buat saya. Dari mulai terjemahannya ya. Asghar Engineer, teologi pembebasan. Ya, teologi pembebasan ya, kemudian Hasan Hanafi. Kan mengenalnya dari situ kiri, gitu ya. ya. Sebelum kita bisa punya akses ke buku yang lebih tinggi misalnya dalam bahasa yang lain, kita juga dipupuk dari sana. Karena itu saya banyak tulisan yang diterbitkan oleh Elkis misalnya. Terbitan Mizan juga sangat inspiratif ya. Bulan Bintang tentu ya. Penerbit Bulan Bintang. Betul. Tentang politik ya, Natsir lah, Masyumi lah, apa-apa itu juga bukunya nggak terlalu bagus tapi penting-penting gitu ya. Iya, berkualitas tapi secara produksi, secara pemasaran nggak terlalu serius. Ya, saya masih ingat gitu, saya masih beli buku-buku penerbit Bulan Bintang ya. Bagus-bagus Pak, cuma memang kualitas cetaknya beda dengan Mizan waktu itu gitu. Iya. Elkis ya lokal tapi inovatif ya. Nah, jadi saya itu Tiara Wacana. Jadi saya hampir semua buku saya beli, saya kalau baca. Secara ini Kang Hilman, apa itu namanya? Waktu S1 itu ada pemikir favorit atau yang masa formatif intelektualismenya Kang Hilman itu dibentuk oleh
pemikiran semacam apa atau tokoh siapa, ada Ya nggak? mungkin nggak tunggal ya. Enggak. Saya mengikuti pemikiran Cak Nur ya. Hmm. Beberapa bukunya saya beli. Nurholis Majid, kemudian Harun Nasution saya beli gitu. Ali Mukti Ali saya beli. Jadi tokoh-tokoh itu ya memang saya baca dan saya tidak mengidolakan terlalu kuat pada Salah satu satu. sosok gitu. Hasan Hanafi saya beli gitu ya, saya baca dan seterusnya sampai jatuh ke misalnya Nasr Hamid Abu Zaid dan Muhammad Arkun kita juga baca. Saking ingin bacanya saya kursus bahasa Prancis juga. Oh, pernah gitu. Kursus saya. Kursus Inggris. Level 3 kayaknya, Pak. A1, A2. Saya lupa lagi lah tingkatannya ya. Gitu. Saya ingin paham betul biar cara bacanya lah minimal saya kursus. Untuk filsafat juga pemikiran-pemikiran Jerman, Habermas dan lain-lain saya coba telah. Ingin cara baca yang benar, kursus bahasa Jerman saya. Oh, di ya sini? akhir-akhir tuh. Ya di Jogja. Saya kursus bahasa Jerman. Saya setelah jadi dosen tuh masih lanjut kursus bahasa Jerman saya. Mantap. Ya banyak sisanya, tinggal sisa-sisanya juga. Betul. Saya juga di sana itu kan diwajibkan untuk kursus bahasa Jerman itu 2 semester. Ya, betul. Tapi ya tak bersisa kalau nggak dipraktek. Sama ya, hampir nggak tersisa. Ya termasuk juga mungkin saya baca dulu tulisan Profesor Karl Steenbring gitu ya. Tentang madrasah, pesantren, kemudian ada juga tulisannya banyak saya kira dia, ada orang namanya Profesor Martin van Brunesen gitu ya. Ya kita baca tentang Kenal dari Qadiriyah buku dulu Naqsabandiyah. Dia kenal dari buku. Wah ini Belanda menarik juga saya bilang nih. Saya sedikit mengenal sejarah Islam Indonesia versi akademik kan dari orang-orang itu. Saya kursus bahasa Belanda juga. Inisiatif sendiri. Gitu. Inisiatif sendiri. Saya nggak minta duit sama orang. Duit saya itu saya pakai duit jajan tuh saya pakai. Satu kursus bahasa Prancis, bahasa Jerman, bahasa Belanda, bahasa Inggris. Luar biasa. Jadi saya pakai ya. Hanya sekedar ingin tahu gitu. Hanya sekedar ingin tahu bahwa di tempat kursus gini. Karena di tempat-tempat kursus itu kan banyak filsuf-filsuf yang ditampilkan kan. Betul. Di Belanda siapa? Di Jerman siapa gitu kan, di Prancisnya siapa, itu kan yang ditampilkan tuh pemikir-pemikir. Tapi itu menginspirasi untuk kita memperluas lah hasanah. Karena itu saya sampai sekarang pun tidak terlalu mengidolakan satu gagasan, tetapi mencoba menyukai satu gagasan, tapi kadang suka menjaga jarak gitu dan gagasan itu, karena bagaimanapun sebuah gagasan itu sesuatu yang harus kita baca ulang gitu. Tidak bisa ada yang pakem di situ, tidak pattern-nya itu pasti harus berkembang. Betul. Tidak bisa kaku gitu. Dan ini yang terjadi dan Cak Nur, kalau Cak Nur dikritik, bagus gitu ya. Meskipun cara ngeritiknya mau bagaimana. Ini yang Harun Nasution ada kritik, saya baca juga misalnya Haim Rashidi. Saya baca juga karya beliau. Daud Rashid saya baca. Jadi Cak Nur saya suka, saya baca. Pengkritiknya pun saya baca. Masalah nanti saya milih suka yang mana lain lagi gitu kan. Tapi kita coba memupuk tidak terlalu tertutup dengan kritik dan pengkritik. Saya kira orang-orang pemikir-pemikir itu pun justru senang kalau mendapatkan suara yang berbeda. Betul. Tentu dengan cara yang elegan ya. Betul. Nggak ingin hanya pengikutnya menjadi pengikut fanatik yang nggak kritis dan segala macam, itu kan justru yang mereka hindari sebenarnya. Ya betul. Nah sampai akhirnya saya memutuskan menulis satu skripsi kan dengan menelaah critical hermeneutics gitu kan waktu itu. Itu juga kontroversi juga gitu. Critical hermeneutics, judulnya critical hermeneutics. Ya, hermeneutika kritis. Tentang pemikiran Nasr Hamid Abu Zaid. Secara khusus khususnya aspek hermeneutika Nasr Hamid Abu Zaid yang tadi pernah dijumpai di saat bongkar-bongkar bukunya ayah Anda itu tadi. Takwil judulnya. Jadi saya lupa lagi di disertasi itu. Tentang Ibnu Arabi kalau tidak salah ya. Nasr Abu Zaid tentang itu, dan untuk bisa menulis itu ketika saya sudah dapat approval. Saya mungkin nggak tahu satu-satunya atau tidak. Saya mahasiswa tafsir hadis yang dibimbing dosen filsafat. Karena di tafsir hadis nggak ada yang bisa bimbing itu.
Itu ya Mas. Jadi saya almarhum Bapak Muzairi. Ya, saya sebetulnya mau Bapak menulis in Muzairi. memoriam Dr. Pak Muzairi, Muzairi. tapi ya saya urungkan lah. Saya sebutkan di sini saja apresiasi Ah, saya. Jadi waktu itu mungkin ya isu hermeneutik itu yang banyak menyinggung Profesor Amin Abdullah ya. Di pasca sarjana itu juga gitu kan. Nggak ada mata kuliah hermeneutik seperti sekarang gitu. Dan Pak Muzairi itu dosen filsafat, Muzairi MHU, dosen filsafat yang menulis tentang itu. Jadi menulis diktat, diktat kuliah. diktat kuliah. Jadi di Tafsir Hadis belum ada pembimbingnya. Akhirnya oleh Pak Ketua Jurusan saya diminta ketemu dosen filsafat itu. Dan dua-duanya pembimbing 1-2 dari filsafat. Padahal saya Gitu jurusan ya. Tafsir Hadis. Ini berat soalnya orang tafsir hadis agak Berat. keki gitu Iya. mau ngebimbingnya. Temanya Tapi berat. biar lebih paham juga. Tapi bagus juga katanya keputusan Kaprodi ya. Dia tidak egois gitu ya. Iya. Almarhum Pak Subagio kalau tidak salah. Tapi justru dia ngajak temannya. Ini ada anak hati, coba Anda yang bisa bimbing gitu ya. Dia bagus gitu. Jadi tidak egois, dia ingin bimbing gitu. Dan saya untuk dapatkan buku-buku Nasr Abu Zaid, saya beli langsung di Mesir, Mas. Ayah saya pas suatu saat akan ke Mesir, dia lapor saya. Saya mau ke Mesir katanya, mau ke Kairo, ke Azhar, ketemu mahasiswa-mahasiswa Indonesia dan lain-lain. Oke, saya titip buku. Naqdun Nas, Mafhumul Quran, Naqdun Nas, Iskaliyatul Qiraah wa Aliyatut Ta'wil. Kemudian ada apa lagi ya? Saat itu masih belum banyak yang punya akses terhadap Saya kitab kira itu di sini. mahasiswa, termasuk pasca, saya satu-satu yang punya buku asli. Iya, bahkan dosennya pun saya kira. Betul, karena itu masa pasca, satu-satu banyak yang ke rumah saya. Gitu ya. Nah saya ingat waktu itu ya diskusi dan Pak Muzairi. Saya akhirnya dibawain oleh saya pulang dari Mesir, dari Kairo, 8 buku. Termasuk juga report sidangnya dan laporan-laporan majalah saya lupa ya tentang Nasr Muzairi di persidangan dengan Ibtial siapa istrinya itu saya lupa. Saya lupa juga. Hasil sidangnya cukup tebal itu dibeli gitu. Nah, ayah saya komplain. Kamu ini katanya suruh nitip beli buku, orangnya sedang dikafirkan. Aduh. Laporan dari mahasiswa-mahasiswa dari Persis gitu ya yang ya mungkin murid ayah saya lah bahasanya seperti itu, nyarikan buku. Tad katanya ini orang kontroversial. Nggak dibalikin sama Kang Ilman. Dulu waktu ayah ngasih Nur Khalis Majid dan ayah kan saya nggak gitu, sadar gitu. Dia nggak sadar bahwa buku pertama Nasr Abu yang pernah saya lihat itu justru di rak beli ketika dia masih menjadi PhD student. Ya kan PhD student, dia PhD student, saya masih S1 kan. Iya. Dan itu dia lemarinya dia, tapi mungkin dia tidak menyadari dan waktu itu mungkin belum kontroversi ya karena masih disertasi. Betul, ya, betul, dan betul. Disertasinya tentang Mu'tazilah atau apa ya, lupa lagi saya. Jadi saya seperti itu. Tapi alhamdulillah ya, diskusi saya baca buku asli itu kan, buku asli kita taruh Munjid, kita taruh kamus Al-Munawir, Mahmud Yunus yang kecil. Saya 3 kamus besar-besar untuk membaca buku itu word by word. Nggak ada itu cari sepatan kata. Literally saya baca word by word bab-bab tertentu yang menurut saya relevan dan harus saya agak paham lebih dalam karena nggak ada terjemahnya. Iya. Gitu loh. Beberapa buku sedang diterjemah. Naqdun Nas itu kan belakangan ya, saudara Sunarwoto kan ya. Mungkin kawan saya. Dulu nggak ada. Jadi saya betul-betul pakai Munjid, pakai Hanswehr. Kamus Hanswehr. Dan Hanswehr itu kan dari bahasa Arab ke Inggris. Baru nanti cari bahasa Indonesia. Betul. Jadi saya itu menerjemahkan dari Arab pakai Hanswehr ke Inggris karena lebih precise. Kemudian saya baru cari Indonesianya. Iya. Tapi untuk Hanswehr
sangat membantu karena Nasir Abu Zaid pakai modern Arabic, Modern Arabic. contemporary Arabic mungkin ya lebih Betul, gitu. betul. Jadi filsafat, diskurs sosiologi. Iya. Ya mungkin kalau kamu selama nggak nyanda Nggak juga. nyanda kalau menerjemahkan khitab apa kan nggak ada di Ya. beda khitab yang dimaksud. Discourse, what is Discourse. discourse in Islam? Jadi ya alhamdulillah, jadi saya belajar banyak di situ. Ya. Waktu diskusi dengan pembimbing saya, almarhum yang sangat saya hormati, Bapak Muzairi ya. Karena saya sangat menghormati beliau, dialah yang membimbing saya memiliki karya ilmiah pertama lah bahasanya kan. Iya, iya. Skripsi saya, dan skripsi itu terbit gitu. Tapi bimbingan itu saya tidak pernah bawa buku. Saya bimbingan dan beliau tidak pernah bawa naskah. Skripsi saya sampai mana. Jadi diskusi. saya, Pak Muzairi, saya pengen bimbingan. Oke, Mas Hilman, ketemu saya di kantor. Oke, diskusi. Sampai mana sekarang? Ini bab 3 Pak. Jadi saya bab 2 saya bilang, saya masuk ke kajian tentang hermeneutics ya, tentang konsep meanings, interpretation yang first hand ya, kemudian bagaimana gitu. Teks, relasi dan seterusnya gitu ya. Posisi independensi meaning gitu dari teks, posisi author, gini gitu ya. Jadi konseptualisasi. Ya, dia kan satu-satunya dosen yang pernah nulis hermeneutics. Dan saya baca referensinya juga. Beliau yang dia rujuk. Yang dia rujuk itu apa saja, saya tahu. Dan yang saya baca lebih canggih. Ini ya, buat guru saya. Tapi saya mengagumi dan hormati beliau. Ketika diskusi, nyambung kan? Sebentar Mas Hilman. Anda baca buku apa saja? Saya baca buku ini, judulnya ini, buku ini, judulnya ini, buku ini. Saya sebutkan 7 buku. Dan semuanya berbahasa Inggris tentang hermenetik. Bahasa Inggris. Paul Ricoeur, macam-macam itu. Waktu itu sampai ada dimensi linguisticsnya gitu, semiotika saya baca tentang tafsir dan penanda dan seterusnya. Penanda, petanda, oke nih, Mas Hilman. Bagaimana kalau kita ke kos Mas Hilman dulu? Ya Pak. Oh Pak, kita ke kosan Mas Hilman. Mas Hilman bukunya ada di kosan. Bagaimana kalau kita ke kosan Mas Hilman? Gitu ya boleh Pak. Tapi saya kosnya agak jauh Pak, di Ongok Kidul dekat ini. Saya masih sudah tinggal di asrama Jawa Barat. Ya tidak apa-apa. Nanti bagaimana saya kesana pakai apa Pak? Kan saya kadang jalan kaki kan. Kadang pakai bis. Pakai bis juga jalannya agak jauh. Pakai kobutri, nunggu lama. Enggak, saya antar pakai mobil saya. Ya Pak. Kapan Pak? Sekarang. Ya sekarang. Jadi diantar pakai mobil merah. Betura atau apa sih? Toyota yang kotak itu loh, yang kotak itu loh Mas. Beliau kan pakai mobil kotak itu yang ke kampus itu. Suzuki Carry. Suzuki Carry. Oh iya. Suzuki Carry yang tua itu. Ayo Mas Hilman sama saya sekarang. Jadi oke, kita pokoknya ke kosan Mas Hilman. Ke kosan. Apa yang ada di pikiran Kang Hilman saat itu? Saya pinjem semua buku Anda. Saya fotokopi. 2 minggu lagi kita ketemu dan baru diskusi. Artinya dia mau ngimbangi diskusi saya. Itu referensi belum ada di tangannya. Dia belum baca. Ya Allah. Itu top dosen yang saya kagumi, humble. Mau belajar gitu kalau ke kosan saya ngantar pakai mobil loh. Terus gitu saya bawa buku kan. Lalu saya gimana? Udah masing-masing saya baca yang lain. Buku ini saya pinjam. Saya fotokopi. Nanti saya kembalikan. 2 minggu lagi kita diskusi. Dan setelah itu mungkin 3 hari apa 4 hari ya, bukunya dikembalikan ke kosan saya. 2 minggu lagi kita diskusi. Nyambung. Oke. Saya siap diskusi. Aku mahasiswa bimbingannya bro. Langka itu dosen kayak gitu untuk saat itu ya. Itu saya waktu beliau wafat ya bulan lalu ya. Baru wafat. Ya, 2 minggu lalu apa? 2 mingguan yang lalu ya. Saya sedih banget dan saya betul-betul ingat ya betapa dia orang yang sangat terbuka gitu ya. Dan diskusinya nyaman sekali. Jadi sampai saya tanda tangan terakhir baru saya bawa ini skripsi saya Pak. He never ask anything. He trust on me gitu ya. Betul-betul percaya. Saya cukup diskusi. Masuk bab 4 Mas Hilman. Iya Pak.
kalau ada masalah nggak? Ya, saya sedang berusaha, tapi kira-kira pada aspek ini saya subbab ini saya mau mengeksplorasi aspek apa sih yang disebut critical hermeneutics implementasinya. Jadi saya diskusi. Iya. Jadi nggak pernah bawa naskah. Ya karena dari diskusinya kelihatan kualitas bacaan dan segala macamnya. Tapi itu tadi humble sekali orangnya. Di saat banyak mungkin dosen pada saat itu kalau ini dosen terlalu mahasiswa terlalu jauh pikirannya, udah ngapain kamu kayak gitu. Kamu harus nurut saya. Sangat paternalistik begitu. Betul. Dan saya sudah menulis tentang beliau, belum saya kirim ya. Mungkin sudah 700 kata ya. Di komputer saya. Begitu beliau wafat, belum saya kirim kemana-mana ya. Tapi ini saya utarakan peristiwa ini ya, bahwa dia seorang dosen yang humble, yang terbuka. Ya. Jadi saya nggak tahu gaya saya, mungkin kalau kemaki enggak lah waktu itu ya. Kemaki itu apa ya? Iya, sombong. Saya cerita, tapi dia, kamu kok baca apa aja itu? Saya sebutin judul-judul. Dan dia pinjam betul. Apresiatif sekali ya. Dia pinjam buku untuk ini ya. Ya alhamdulillah skripsinya dapat A lah dari itu. Oke. Tapi ngomong-ngomong, gimana Kang Hilman pada saat yang semudah itu membagi waktu? Kan tadi itu kursus bahasa ini dan itu skripsinya sangat serius. Masih juga aktif di organisasi mahasiswa, di IMM, di HMI, di Senat, atau di intrakampus juga gitu. Ya, saya kira saya memang orang rajin, Mas. Saya tuh nggak pintar. Ini nggak kemaki ya. Saya tuh orangnya rajin ya. Mengalokasikan waktu untuk sesuatu yang saya pikir bermanfaat lah. Di organisasi saya jalan, ya. Di HMI saya jalan, di IPM atau Ikatan Remaja Muhammadiyah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, saya sampai pusat. Sampai pusat di IPM itu. Pusat. Artinya saya setiap minggu tuh datang rapat, diskusi. Di PDM di daerah, di wilayah saya datang. Di HMI-nya saya sampai mengantar saya jadi ketua ini sekjen senat lah ya, kompetisi di senat, dan alhamdulillah itu juga jalan. Di luar itu saya masih ngajar karate. Oh masih karate juga, aktif karate juga di bela diri itu ya. Sampai sabu apa itu? Ya, alhamdulillah sabu hitam saya dari SMA. Oh itu dari SMA. Ini juga ada ahli bela diri di sini. Saya sabu hitam dari SMA di Bandung Karate Club ya. Oke. Didirikan oleh Kang Rahadian Arsana. Jadi saya di SMK di kota, di SMP ngajar sambil cari uang juga. Kan pakai sepeda dari kampung untuk beli buku, untuk nutupin, untuk ya makan lah, untuk sehari-hari itu. Habis ngelatih sebulan atau 2 minggu ada dari sekolah, kadang dari SD itu kan ada honor kecil lah untuk pelatih masuk ngaji juga di beberapa tempat. Tapi ya itu ya alhamdulillah tradisi membaca saya masih terjaga ya. Saya masih punya kekuatan membaca yang baik ya. Rasa ingin tahu juga yang kuat, dan masih rasa ingin membeli bukunya juga masih bagus. Hingga detik ini kan. Gatal kalau ada buku bagus nggak beli gitu ya. Pesan ke Amazon, ke Amerika, pesan impor tuh saya masih tiap tahun membeli ya. Setidaknya saya bisa puas dengan itu. Nah ini alhamdulillah ya, banyak teman-teman juga support. Saya pimpin kelompok diskusi, kelompok studi. Apa nama kelompok diskusi? Kelompok studi Bingkai ya, warisan dari teman-teman di HMI. Ya. Saya yang ngetik surat, saya yang bagiin keliling ke kos-kosan, dan saya yang mimpin diskusinya. Dan diskusinya malam minggu bro. Ba'da Isya malam minggu. Mahasiswa ada yang datang nggak? Ada. Jumlahnya lumayan. Yang jomblo-jomblo itu. Tapi orang-orangnya canggih-canggih gitu. Jadi tokoh semua yang malam minggu itu. Siapa gitu, generasi zaman itu? Itu di Bingkai itu tadi? Basisnya di HMI apa? Ya, Korkom. Di Marakom. Ya alhamdulillah ya.
Ya banyak teman-teman di Jakarta, sebagian dari pengusaha, politisi, gitu ya, Oke. kursi pilkada, macam-macam. Tapi punya akar tradisi intelektual yang bagus. Tapi maksud saya juga ini menarik. Saya buat acara diskusi malam minggu untuk mahasiswa karena mungkin gak punya pacar kan. Nggak ada pilihan Gak lain. ada pilihan lain ya. Orangnya terlalu apa ya bahasanya ya. Terlalu serius gitu ya. Ya sore masih main bola itu. Oh gitu ya. Jadi dia jalani hidup saja. Ada waktu main bola, ada waktu ngelatih karate, ada waktu di perpus, ada waktu untuk diskusi malam gitu, ada waktu rapat di IPM ya. Kemudian di HMI, kemudian di IPM pusat gitu ya. Jadi kita bagi aja, easy going ya. Dan tanpa kendaraan. Tanpa kendaraan belum ada motor. Zaman itu mewah sekali motor ya. Motor mewah ya. Saya di akhir beli sepeda motor meskipun hilang gitu ya tengah jalan. Hilang tengah jalan. Ya, jadi kita bagi, dan alhamdulillah aktif di kampus ya, ketemu banyak aktivis, teman-teman IMM dekat sekali. Hampir semua diskusi acara IMM saya hadir. Karena saya dekat, mungkin saya dekat karena saya juga aktif, dan aktif bukan hanya punya anggota, aktif di IPM kan. Jadi satu keluarga lah. Meskipun di kampusnya saya di HMI. Saya di HMI. Jadi seperti itu ya, alhamdulillah ketemu dan dekat juga dengan teman-teman PMI setelah di Senat ya. Gus Muafik gitu, Kiai Muafik itu. Gus Muafik yang gondrong itu. Ya, itu kan satu periode pengurusan Senat. Saya sekjennya, beliau wakil ketua. Pak Wakil Rektor Pak Rozaki. Wakil Rektor UIN. Sekarang kemasuhan kan, dulu ketua Senatnya Pak Abdul Fatul Holik di Madura, ada HMI Dipo. Jadi kita dekat dengan yang lain-lain. Ya, sebagai politisi mahasiswa tahu posisi masing-masing lah ya. Tahu intrik-intrik HMI gimana, intrik PMI gimana. Tetapi sebagai pribadi kita respect satu sama lain, saling menghargai gitu. Gitu kita nggak bawa jadi rasa nggak suka, like and dislike. Jadi saya kira saya sudah terbiasa dengan itu. Jadi kalau ketemu dan teman-teman IAIN di mana, Kemenag di mana, ya alumni PMI gitu. Ya, tapi saya udah kenal baik sama mereka sejak kita di mahasiswa. Apa yang ini, sebenarnya banyak hal yang bisa kita bicarakan, tapi gini, dari ini tadi saya, dari pengalaman kemahasiswaan yang beragam itu tadi, banyak aktivitas dan segala macam yang Kang Hilman ambil, sementara sekarang ini kan Kang Hilman juga banyak sekali mengemban amanah gitu. Mengemban amanah. Ketua Lazismu pusat, wakil rektor, terus kemudian lagi aktif di ALMI. Ya di kampus, di luar kampus, di anggota kelompok profesi, tapi juga tetap nulis. Itu ya satu tetap ngatur waktunya bagaimana. Sehari itu paling enggak tidur itu jam berapa? atau berapa jam sehari tidur? Masa-masa produktifnya itu kapan biasanya untuk bisa berkarya dan seterusnya? Kalau untuk menulis, orang punya kebiasaan masing-masing, berbeda ya satu sama lain, dan saya termasuk juga night lover ya. Oh gitu ya? Ya, jadi evening lover. Saya bukan morning lover. Jadi saya pagi itu nggak bisa saya pakai nulis, dan saya nggak boleh. Pagi itu harus relax betul. Ya ngapain kayak gitu, ngobrol, nonton, cek, baca sih oke. Tapi kalau nulis pagi sulit ya, berat. Jadi saya memang aktivitas yang lain oke. Tapi biasanya kalau untuk menulis saya menyediakan waktu malam ya. Malam itu dari biasa jam 10. Mulai jam 10, 11 kadang. 10-11 itu baru on masuk, gitu ya. Baru masuk. Keluarga udah tidur semua, anak-anak tidur, istri. Kalau tidak ada godaan, ya saya naik ke atas untuk mulai kerja nulis. Meskipun kadang-kadang pemanasannya saya di jam 9 ya. Jam 9 saya buka komputer, YouTuber ya, cek apa ceramah ustad-ustad
Update dengan kekinian lah ya. Ya, itu kan gitu. Ustadz-ustadz Vira, saya dengerin semua ya. Ah, Ustadz-ustadz yang disebutin. Dan jadi disertasinya Mas Imam itu, si Mami wah yang itu kita saya pernah dengerin semua diskusikan di itu. sini. Saya dengerin semua. Nah, baru kemudian sekitar jam 10 saya rada tenang dan apa namanya, udah hangat lah. Rada mencair otaknya. Itu bisa nulis. Nah, itu ya kalau tidak di stop istri ya bisa jam 1 jam. Nah ini yang mungkin orang agak beda ya. Iya betul. Karena itu ya mitra tulisan saya juga kadang-kadang terganggu. Jam 10, setengah 11. Saya kontak mitra saya, ini bagian ini bener nggak ada nih datanya nih? Waduh jam segitu nanya. Harus sekarang Pak, sampai saya pikirkan, mau saya edit, mau saya rekonstruksi. Kalau betul datanya itu sudah jam 11 malam. Saya baru kerja. Itu loh, orang lain udah teler gitu. Itu agak mirip-mirip dengan saya sebenarnya. Saya juga night lover. Nanti diingatkan, awas malam-malam jangan, pagi-pagi harus segera ngurusin ini dan itu kan gitu. Betul. Nah ini paling itu ya. Dan memang saya kalau pagi itu kan punya kebiasaan jelek ya. Saya tuh alergi ya, alergi air. Jadi kalau kena air pagi hari itu langsung bersin-bersin dan itu bisa belasan kali. Oh gitu. Jadi makanya kalau masa COVID ada acara pagi udah berat Pak. Udah. Saya takut itu di lokasi bersin-bersin orang kabur semua. Nah, jadi itu. Alergi itu dari dulu atau? Dari dulu. Dari dulu semacam itu ya. Ya kadang-kadang karena sekarang sudah sering minum madu ya. Sudah berkurang lah ya. Jadi nulisnya begitu Mas. Jadi dan dalam nulis tuh juga kita tidak ada beban ya. Jadi gini, sekarang tadi Pak Siva nanya tentang the path to professorship misalnya, the road to professorship. Apakah ada? Kita nggak pernah ada bayangan ke sana ya. Memang berkarya secara ilmiah itu tidak boleh ada beban-beban gelar. Tidak boleh ada beban-beban yang sifatnya non akademik. Reward yang di luar akademik gitu ya. Kalau kita nulis untuk profesor pasti nggak bermutu. Kalau kita yang kejar itu profesor pasti tulisannya nggak bermutu. Kenapa bisa begitu? Karena pikirannya bukan untuk memperkuat findings. Kita ingin cepat publish jadi profesor. Oke. Bukan itu gitu. Tapi kita memang harus ikhlaskan kita menjadi ilmuwan betul-betul. Kita ada satu topik yang kita minati, kita kaji, kita formulasi menjadi sebuah naskah yang baik yang memberikan kontribusi pada ilmu, pada wawasan baru orang gitu ya. Jadi kita semacam itu. Karena itu simpan, pendam, baca lagi, pendam. Jadi saya termasuk begitu ya. Ya tulisan saya sekarang tahun 2021 sedang direview mungkin 6. Ada 6 tulisan di jurnal internasional. Tapi jangan Anda sangkanya tulisan minggu lalu gitu loh, minggu lalu, bulan lalu, enggak, itu tulisan dari 3 tahun lalu. Dari 3 tahun lalu, 2 tahun lalu saya tulis, saya tulis, saya kirim. Jadi proses akademik yang semacam itu, sehingga niat kita memang bukan tidak minimalis lah ya. Kalau masih ada yang masih bisa kita improve, masih kita perbaiki. Jadi kita tidak rush. Meskipun kita tahu bahwa dalam menulis itu ada periode yang sangat pendek ketika kita bisa menampilkan gagasan atau bahasa yang genuine ya. Mungkin hanya 2-3 hari kita bisa betul-betul fresh, tapi kan itu kan hasil sublimasi ya. Perenungan, pengendapan yang panjang gitu ya, dari yang kita baca, yang kita sudah nggak usah buka buku jurnal, buka referensi apa-apa lagi gitu, tapi sudah ada di kepala kita narasikan ulang. Jadi sudah levelnya sudah harus ke level gitu. Nah ini juga mungkin beda cara saya menulis dengan teman-teman yang lain ya. Karena itu kelemahannya dengan cara saya ini nggak bisa. Dapat data penelitian sekarang harus terbit akhir tahun tuh nggak bisa. Dan menurut saya itu nggak rasional.
Tapi kalau sementara untuk draftnya, it's tuntutannya okay. gitu. Tapi kalau seperti itu doesn't make sense. iya. Jurnal apa yang membuat tulisan Iya, kita, untuk Mas? publish, ya. Jurnal apa coba? Kita riset sampai Agustus, akhir tahun harus terbit jurnal apa? Harus Pasti jurnal yang biasa-biasa aja, kalau dalam 2 bulan langsung terbit kan. Iya. Bukan jurnal impian kita. Betul. Tapi jurnal yang bisa mungkin memenuhi kebutuhan administratif, oke. Administrasi untuk untuk ini gitu. Oke, untuk jadi profesor tadi itu. Karena gini, kalau kita kan tetap ya sebagai seorang ilmuwan harus pengen punya mimpi untuk menerbitkan satu naskah di jurnal yang kita impikan itu. Jurnal apa sih yang baik di bidangnya? Kita mimpi dan kita berusaha untuk bisa tembus itu. Nah, itu sebetulnya mimpinya yang harus ada dalam jiwa seorang penulis. Saya untuk bisa tembus misalnya di Baidrach, di Leiden misalnya. Gimana sih caranya? Karena itu salah satu jurnal yang ingin saya impikan. Misalnya kan gitu. Ya saya harus baca artikel di situ, karakteristiknya, kajiannya, apa, kedalamannya, tipe citationnya, kemudian juga tipe bibliografinya. Kalau sejarah itu seperti apa? Kadang kita bukan sejarawan by training, harus dia belajar orang cara menarasikan. Jadi kita karena ingin tembus di situ. Betul. Nah, kalau tujuan saya hanya untuk dapat gelar profesor ya, saya nggak akan terbit di situ. Terbit aja di jurnal yang bayar 100.000, bayar 1 juta, beres. Sekian $1.000 dalam beres terbit. Dan saya nggak ₹1 pun saya nggak ada yang bayar. Nggak pernah. Sampai jadi guru besar. Yang berbayar ya. Sampai jadi guru besar, tak ₹1 pun saya bayar. Dan saya tidak mimpi bahwa itu akan menjadi profesor dan lain-lain, itu enggak juga. Ini udah maghrib ya? Saya kira itu. Oke. Ya mudah-mudahan lah. Tapi maksud saya semangat orang nulis tetap harus terus. Ya, betul. Ada reward bagus sekali. Gitu. Pemicu. Didorong untuk jadi guru besar bagus. Tapi tetap sebagai ilmuwan kita bisa lebih fokus ke karya. Mas Fajar, tolong ambilkan minum atau apa gitu untuk buka sambil kita pungkasi agak akhir. Ini sebenarnya banyak hal yang kita obrolkan. Nanti kita kesini lagi ya, ngobrol lagi soal studi di luar negeri dan macam-macam. Ini pertanyaan terakhir aja Mas Kang Hilman. Kalau misalnya nggak tahu siapa nanti presiden 2024 itu nelpon Kang Hilman. Serius ini? Kalau presidennya saya yang nelpon langsung. Tolong ambil satu kursi menteri Kang Hilman. Kira-kira di posisi kementerian apa yang atau ambil tolong bantu saya di kursi di kementerian Kemendikbud Kang Hilman gitu. Kira-kira bersedia nggak Kang Hilman? Enggak bersedia saya. Enggak bersedia ya. Kenapa enggak bersedia? Karena belum ada yang nelpon. Ya karena itu kan tugas-tugas politik ya. Tugas politik, ya mungkin juga nuansa tugas profesionalnya ada. Tapi itu sebetulnya lebih pada tugas politik dan juga amanah politik gitu. Untuk mengembangkan satu kementerian dan lain-lain. Saya kira prinsip kita sebagai aktivis ya, sebagai seorang ilmuwan, apalagi yang lama di Persyarikatan Muhammadiyah itu ya. Ya jabatan-jabatan seperti itu tantangan sebetulnya. Kita tidak bisa menolak dengan rasa antipati atau bukan antipati apa ya, menolak tanpa satu dasar yang kuat ya, atau juga mengejar-ngejar tanpa kemampuan yang memadai. Gitu ya. Orang akan menilai sebetulnya Mas. Jadi gitu. Kalau saya sekarang bergelut di dunia sosial keagamaan gitu ya, tradisi intelektual, tentang zakat, infak, sedekah, tentang kemiskinan dan lain-lain, ya terserah orang nanti akan menempatkannya di mana. Gitu. Kayak di kampus lah. Kampus juga sama. Anda nggak bisa milih, saya pengen jadi wakil rektor sekian, saya ingin jadi wakil, nggak bisa. Anda ditugaskan di mana. Dan kalau itu datang sampai nawa tona ya, tunaikan amanah sebaik-baiknya gitu kira-kira ya. Betul.
Ini enak sekali nih. Buatan siapa nih? Tuh, buatan mbak-mbak yang di belakang di teras kopi Wonder Home Library. Baik, begitu perbincangan kita. Ya. Banyak hal ini masih nostalgia masa lalu lah masih ya, nostalgia. masih nostalgia. Belum apa itu namanya, yang kekinian, soal filantropi, soal macam-macam lazismu. Nanti kita ngobrolkan lagi Oh ya, tadi ada ini saya berkenaan lupa. dengan itu. Apa itu? Skripsi saya itu dapat beasiswa Mizan. Skripsi terbaik nomor 1 tahun 99. Gitu ya. Iya. Diikutkan di kompetisi skripsi Mizan. Mizan itu penerbit di Bandung yang sampai sekarang masih konsisten menerbitkan buku-buku yang serius gitu. Dan diterbitkan di Mizan juga atau di mana? Diterbitkannya di tempat lain. Nah, di tempat lain. Cuma saya setahun per 2 tahun ya dapat beasiswa Mizan. Dari skripsi itu. Prestisius sekali. Dan zaman itu jadi terbayar lah beli buku di Mesir, gitu kan? gitu. Diskusi dan Pak Muzairi, gitu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya. Ya Pak Haidar Bagir. Mizan dalam konteks pemikiran Islam penerbit yang terdepan untuk saat ini. Dan sangat suportif terhadap pemikiran-pemikiran semacam itu. Baiklah, gitu dulu Kang Hilman. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih. Mbak Marisa, terima kasih datang ke sini. Dadah. Nostalgia aja. Nostalgia aja deh. belum ke topik inti malah ya. Ke topik inti ini. Ntar mainan yang kesini lagi Kang Hilman ya. Oke. Mbak Marisa juga. Di luar lah ya. Pengalaman di luar. Terima kasih. Insya Allah kita ketemu lagi bersama di Wonder Home Library Channel. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.